Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadli Septian Kusnayadi dengan NPM 98824051221210117. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas UAS saya, yaitu membuat tabel untuk jurnal, membuat frame untuk jurnal. Pertama-tama jangan lupa untuk SAM-PP-nya yaitu dengan Apache MySQL-nya di-on-kan dulu. Lalu kita membuat database di PHP MyAdmin-nya. Karena saya sudah membuat, jadi tinggal langsung saja saya akan presentasikan dengan nama database-nya yaitu manajemen jurnal, dan ada 4 database lainnya untuk nanti dimasukkan ke dalam NetBeans, yaitu yang pertama untuk tabel jurnalnya sendiri dengan strukturnya yang seperti ini. Yang pertama itu ada ID jurnal dengan integernya ada 11 dan sebagai primary key dengan not null, tidak boleh kosong, dengan auto increment, jadi akan menyesuaikan ketika diisi. Yang kedua itu ada judul dengan varchar-nya 200 dengan penulis, selanjutnya ada penulis dengan varchar-nya 50, dengan penerbit varchar-nya ada 50 juga. Dengan ini ID kategori itu ada nanti di tabel kategori dengan direlasikan. Selanjutnya yaitu ada tabel kategori dengan strukturnya ID kategori sebagai primary key dengan tipe integernya ada 11 dengan not null dan auto increment. Selanjutnya ada nama dengan varchar 30. Dan selanjutnya ada tabel penulis dengan struktur ada ID penulis dengan primary key dengan tipe integer, not null dan auto increment. Selanjutnya ada nama varchar 50, deskripsi ada deskripsi si penulis, ada varchar-nya 100, dan email ada dengan tipe varchar 60. Selanjutnya itu ada tabel user. Nah, tabel user ini nanti dipakai ketika di NetBeans itu di halaman login, karena di halaman login tidak disediakan untuk registrasi dan hanya untuk admin yang bisa membuka database ini. Dengan struktur ID pegawai dengan primary key dengan tipe integer 11 dan not null, serta ada auto increment. Selanjutnya itu untuk username dengan varchar 20 dan tidak boleh kosong juga, not null. Ada password dengan varchar 16 dan not null juga dan tidak boleh kosong. Level dengan integer 11, not null juga karena tidak boleh kosong. Selanjutnya itu ada nama untuk varchar 50 dan tidak apa-apa kalau kosong. Selanjutnya ini start itu untuk nanti kita disambungkan untuk login dengan varchar-nya 6 dan not null. Setelah itu kita pergi ke NetBeans-nya. Nah, pertama-tama kita membuat kelas untuk koneksi dulu, untuk mengkoneksikan dari NetBeans ke database-nya itu sendiri dengan Java SQL Connector, Driver Manager, dan SQL Exception untuk
SQL exception, yaitu untuk informasi, untuk pop-up, static connection koneksi, public static dengan metode get koneksi itu ada dengan try catch, string URL dengan source code, localhost, manajemen jurnal. Nah, ini manajemen jurnal ini yang database tadi yang ini manajemen jurnal untuk mengkoneksikan ke MySQL, yaitu untuk mengkoneksikan ke database yang tadi sudah kita buat. Dan jangan lupa di librariesnya ditambahkan dulu untuk MySQL JDBC connector, string user dengan root, string password dengan driver manager, register driver new MySQL JDBC untuk mengkonekkan. Ada SQL exception, yaitu kalau misalkan kita tidak berhasil mengkoneksikannya, akan ada exception, yaitu error membuat koneksi. Setelah itu return koneksi dengan public static void get koneksi. Kita coba untuk run dulu apakah sudah terkoneksi. Mohon maaf agak loading guys. Nah, kalau sudah seperti ini berarti data berhasil terkoneksi. Ini sudah berhasil terkoneksi ke database yang sudah kita buat tadi. Pertama-tama gitu saya membuat untuk login terlebih dahulu dengan desain seperti ini. Pertama-tama itu ada login dengan jPanel dengan pengelolaan jurnal, dan ada yaitu text field untuk nanti memasukkan username dan password. Dan jangan lupa ini diganti dulu change variable name untuk nanti di source code-nya sesuai dengan kategorinya. Untuk ini paste text, yang ini user text, seperti itu. Dan ada button login karena untuk melanjutkan ke frame yang lainnya dengan change variable name login button. Dengan source code connection result set, exception statement, ini Java util logging untuk nanti kita login dengan metode login menu, init components, set location relative to. Oh iya, di sini juga ada tombol untuk keluar nanti dari untuk mengclose frame ini dengan JLabel dengan source code, dan dengan tadi untuk tombol quit, karena ini menjadi tombol maka diklik kanan dengan event ke mouse untuk mouse click, yaitu dengan sistem exit untuk mengeluarkan dari frame tersebut. Selanjutnya itu ada login button dengan string user text get text, string value of, dengan koneksi mengkoneksikan ke database dengan try catch, statement create statement dengan metode SQL select from table user yang tadi yang sudah kita daftarkan ke database. Nah, yang ini from table user where username plus user dan password
untuk memasukkan nanti ke dalam form login yang sudah kita buat. If result set next level 0. Nah, ketika sudah kita memasukkan ID, sudah kita masukkan password, maka ketika nanti sudah berhasil loginnya, maka akan selanjutnya diarahkan ke main menu execute update tb user set start login where username user untuk memasukkan data kita. Nah, ada show message nanti ketika login berhasil, maka akan selanjutnya ke main menu. Ketika tidak berhasil, maka login gagal dan akan memasukkan data ID dan password kembali. Setelah itu kita ke main, karena untuk mengkoneksikan dari login menu dari database login menu yang ini ke main menu. Nah, ke sini dengan menggunakan kelas main. Selanjutnya yaitu ada main menu dengan desain yang seperti ini dengan jpanel, ada ada menu juga, ada list, kategori dan logout. Ini tinggal ditambahkan aja, klik kanan di sini ada add menu, nanti akan keluar seperti ini. Nah, nanti ada seperti ini, nanti kita tinggal koneksikan saja. Di dalam list itu ada list jurnal dan ada list penulis. Ini gambar ini ada di saya masukkan ke image agar lebih menarik tampilannya. Di sini di list jurnal. Tidak lupa juga untuk mengubah change variable text-nya di masing-masing kategori, di masing-masing menu dengan source code-nya SQL connection exception statement dengan logging level logger. Dengan method main menu init components set location relative to dan method main menu string id penawai. Ini ketika sudah berhasil untuk login ke main menu, maka main menu akan ditampilkan. Yang pertama itu ada glabel untuk logout. Ketika logout dari menu ini, maka akan kembali ke frame login dan memasukkan kembali ID-nya dengan koneksi try catch dengan method SQL update tb user set start logout, karena untuk melogoutkan dari frame main menu. Selanjutnya yaitu ada kategori. Nah, yang tadi kategori dengan kategori menu mouse click, dengan kategori menu KM new kategori menu untuk melanjutkan ke frame selanjutnya yaitu frame kategori. Selanjutnya ada list penulis dan list jurnal. Ini pun sama dengan penulis menu SM penulis menu untuk melanjutkan ke frame list penulis. Selanjutnya ada list jurnal, ini pun jurnal menu dengan new jurnal menu yaitu untuk melanjutkan ke frame selanjutnya yaitu di frame jurnal menu. Seperti itu di main menu. Kita ke list di nah ini ketika kita di
list jurnal yang tadi di login menu. Ketika kita mengklik list di list jurnal, di sini ketika list jurnal itu ada combo box dan button-button yang lainnya sesuai dengan soal yang sudah diberikan, dengan insert, update, dan view. Ditambahkan button hapus dan kembali, dengan ada ID, judul, penulis, penerbit yang sudah kita tadi buat juga di database yang tadi kita sudah buat. Setelah itu jangan lupa untuk mengganti variable name-nya dengan kategori combo box. Dengan ini pun sama semuanya. Untuk ini ID text semuanya diganti dengan button-buttonnya juga hingga tabel-tabelnya pun dengan tabelnya diganti change variable name-nya untuk nanti di source code-nya. Dengan source code public class journal menu, default table model dengan method journal menu init components, dan method journal menu string user init component set location relative to fill combo ini untuk memasukkan di combo box. Model add column ada ID jurnal, ada judul, penulis, penerbit, dan kategori. Ini load data untuk kita meload dari database yang tadi sudah kita buat. Dengan try catch, connection statement, select from table journal yang tadi database, ada ID jurnal, judul, penulis, penerbit, agar nanti ini muncul di tabelnya. Selanjutnya itu untuk method fill combo dengan koneksi dengan method SQL select from TB kategori yang tadi. Nah, yang ini untuk nanti menjadi combo box, dan ini pun sama combo box yang untuk si penulis. Pertama yaitu untuk button kembali dengan source code-nya main menu. Ketika kita mengklik button back ini untuk kembali ke main menu dengan main menu, new main menu, set visible true, set visible false. Dengan selanjutnya itu ada add button untuk menambahkan, yaitu untuk insert string ID, ID text, get text. Selanjutnya dengan penulis itu memakai penulis combo box, dengan penerbit dan value kategori combo box. Koneksi selanjutnya itu ada try catch dengan metode SQL select ID kategori from TB kategori where nama value untuk menambahkan jurnal kembali. Selanjutnya yaitu ada ini untuk menambahkan insert TB jurnal, yaitu ada ID jurnal, judul, penulis, penerbit, dan ID kategori. Dengan values ada ID, judul, penulis, penerbit, dan nomor. Selanjutnya ada button action perform untuk update atau edit, yaitu ada ID text, get text sama seperti tadi dengan string, select from TB kategori, dan update SQL-nya yaitu update TB jurnal, set judul, penulis, penerbit, ID kategori, dan ID. Ketika sudah diedit, maka jurnal berhasil diedit. Kalau misalkan jurnal tidak berhasil, maka ada exception jurnal gagal diedit. Selanjutnya ada untuk delete button
delete button dengan method delete from table journal. Ketika kita sudah mengklik data yang ada di tabel dan kita klik button delete, maka data yang sudah kita klik akan terhapus karena menggunakan button delete. Selanjutnya itu ada buku table untuk di sini, untuk di tabelnya dengan integer brs buku table row of 8 point dengan string id buku table, get value dengan baris 0 to string id tag set text id, string judul dan string penerbit. Untuk memunculkan di combo box dan di table. Selanjutnya yaitu di kategori menu, yaitu ada SQL koneksi associate seperti yang tadi dengan public class kategori menu, dengan metode kategori menu init components, dan public kategori menu untuk ID pegawai, model default table model, get table, set model, model add column, ID kategori dan nama kategori dengan desain yang seperti ini. Sama ada klik tambah, edit, hapus, yaitu insert, update, back, delete, dan ada table dan ID kategori, nama kategori. Dengan source code-nya ada add button, yaitu untuk menambahkan data dengan metode insert. Selanjutnya ada back untuk mengembalikan ke frame sebelumnya, yaitu frame main menu. Update button, up button untuk update dengan metode SQL update dan masukkan kategori, nama, ID kategori. Get table mouse click, yaitu untuk memunculkan yang ada di table. Selanjutnya delete button untuk mendelete data yang sudah kita masukkan ke kategori menu. Selanjutnya di main menu itu ada logout. Dengan logout itu nah, ketika logout itu kita akan kembali ke frame menu login. Sudah seperti itu, sudah semua diisi dengan database yang tadi. Kita mencoba untuk menjalankan frame-nya. Dengan kita coba. Nah, ketika sudah terkoneksi dengan SQL dengan database-nya, maka tidak akan ada exception apapun. Kita langsung masukkan saja yang data yang sudah kita daftarkan ke admin. Contohnya itu Fadli dengan passwordnya. Nah, ketika sudah berhasil login, maka ada message login berhasil dan kita bisa masuk ke menu-menu yang kita sudah buat tadi. Contohnya list jurnal. Untuk list jurnal dengan ada ID jurnal, judul, penulis, penerbit, dan kategori. Dan di sini pun ada combo box, ada jurnal internasional, nasional, kampus. Dan untuk penulis pun memakai combo box karena ada list penulis dan kategori. Kita coba untuk memasukkannya. Misalkan ID 4, judulnya penyebaran COVID, misalkan oleh Patitan dengan penerbit Unibi misal. Kita klik tambah, maka ada exception, jurnal berhasil ditambah dan akan muncul di
tabel. Kalau kita mau ngedit, kita tinggal klik datanya. Misalkan di sini ada langsung muncul di sini, kita langsung saja untuk mengeditnya. Jangan dulu diklik dulu tombol edit, kita langsung edit saja. Misalkan jurnal nasional kemarin COVID-19, kita ganti penulisnya dan kita klik edit. Nah, angka jurnal berhasil diedit dan di sini pun akan terganti. Nah, kalau untuk hapus itu kita klik lagi dan klik hapus, maka jurnal akan berhasil dihapus. Untuk kembali ke main menu, yaitu dengan kembali dan akan kembali ke main menu. Dengan selanjutnya itu ada list penulis. Maka di sini akan tertera yaitu dari tabelnya ada ID, nama, deskripsi dan serta emailnya. Kita coba untuk ID-nya ke 4, berarti namanya Fadli dengan deskripsi mahasiswa Unibi, dengan email fadli@gmail.com. Untuk klik tambah, maka penulis baru sudah didaftarkan. Nah, akan muncul di tabelnya. Kalau kita untuk edit sama seperti tadi, kita klik edit. Nah, ini kalau misalkan si ini gagal, maka tidak akan tersimpan. Kita klik kembali dengan Fadli Septian. Kita harus kembali dulu, maka selanjutnya dengan kategori untuk penulis kita edit. Misalkan di sini ganti Royan, sini pun Royan, edit. Nah, ini sepertinya tidak terkoneksi ya. Kita kembali. Selanjutnya yaitu untuk kategorinya ada 3 dengan button-button yang sudah sama seperti tadi, dengan ID kategori dan nama kategori sama seperti itu. Nah, ketika kita mengklik logout, maka akan kembali ke form login. Nah, untuk meng-close login ini sudah disediakan yaitu tombol close. Kita langsung klik saja, maka kita akan keluar dari aplikasi kita. Segitu saja presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah, mohon maaf bila ada banyak kurangnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.